Mamaku beli apartemen lunas, tapi malah ditahan. Dan pihak Polda Metro Jaya sebanyak 80 orang melakukan penangkapan terhadap mamaku sampai tangan mamaku tuh lebam. Mamaku sidang setiap hari sampai malam, sehingga mamaku kecapean dan pingsan. Demi Allah, kalian durhaka. Saya seorang ibu. Sekalian tahu saya tidak bersalah. Saya Wallahi, wallahi, demi Allah, saya tidak bersalah. Saya tidak pernah bersumpah. Saya tidak pernah bersumpah dimanapun, demi Allah. Halo semuanya, perkenalkan namaku Alia. Aku adalah putri dari Ike Farida, dan hari ini aku ingin menjelaskan lebih dan super detail sekali mengenai kasus yang menimpa mamaku. Jadi mamaku ini beli unit apartemen 12 tahun yang lalu, dibayar lunas, tapi malah dikriminalisasi oleh pihak pengembang. Nah, mungkin video ini akan panjang, tapi aku akan ceritakan lebih detail mengenai kronologi kasus ini. Jadi 12 tahun yang lalu, pada tahun 2012, mama dan papaku itu tuh di-approach sama marketing dari pengembang yang punya unit apartemen di daerah Casablanca. Nah, si marketing ini tuh bilang, ibu kalau misalnya ibu bayarnya lunas cepat-cepat, ibu bisa dapat harga spesial begitu. Nah, kebetulan kenapa mama sama papa itu tuh ingin membeli unit apartemen dari awal di daerah sekitar Kuningan itu karena kantornya mama sama papa di Kuningan. Dan papaku saat itu kebetulan baru saja selesai operasi kateter di jantungnya. Makanya mereka juga ingin commute gitu kan, lebih dekat, agar lebih dekat juga ke kantor. Makanya mereka tuh mencari unit apartemen di sekitar Kuningan. Nah, Casablanca ini kan lumayan, daerah Casablanca itu lumayan dekat gitu dengan Kuningan. Dan kalau misalnya bisa dapat harga yang lumayan bagus, ya mereka oke lah gitu. Jadinya dengan hasil tabungan selama 10 tahun dari mama dan papa, mereka mengiyakan, dan karena mama sama papa juga percaya ini adalah pengembang yang lumayan ternama, jadinya mereka bayar lunas gitu. Mereka sudah bayar unit apartemen tersebut lunas, namun tidak dilakukan PPJB oleh mereka. PPJB itu apa? PPJB itu adalah perjanjian pengikatan jual beli. Nah, perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB tersebut itu tuh dilakukan setelah dibayar lunas. Nah, mereka tiba-tiba bilang, ibu suaminya WNA ya gitu. Ibu tidak bisa punya unit apartemen. Apalagi kalau misalnya tidak ada perjanjian pisah harta gitu katanya. Padahal kita ada bukti juga kalau misalnya memang dari awal marketingnya tuh sudah tahu mama papaku itu adalah seorang WNA, dan sampai mereka tuh lihat-lihat onsite-nya itu juga bareng. Dibilang seperti itu, mama sama papa bersurat ke BPN untuk menanyakan statusnya. Nah, memang sudah ada surat dari BPN yang bilang kalau misalnya memang WNI yang menikah dengan WNA itu tetap punya hak yang sama untuk mempunyai unit apartemen, untuk mempunyai tanah, dan seterusnya. Dan selama ini memang tidak pernah ada larangan untuk WNI yang nikah dengan WNA untuk memiliki unit apartemen. Jadi memang tidak ada alasan gitu bagi mereka untuk menolak. Nah, setelah itu ketika mau dilakukan PPJB, papaku tanya, kapan bisa AJB? Jadi PPJB itu kan adalah perjanjian pengikatan jual beli. Nah, setelah sudah ada perjanjian tersebut, kita bisa mendapatkan AJB, yaitu adalah akta jual beli yang merupakan bentuk kepemilikan. Nah, ketika ditanya kapan bisa dilakukan AJB,
Mereka menjawab, 5 tahun setelahnya. Papa sama mamaku agak-agak sedikit kaget dan mamaku itu adalah seorang dokter hukum. Nah, jadi mamaku bilang, loh kalau seperti itu selama 5 tahun, bukti kepemilikan kita apa? Nah, ayahku bilang, masukkan saja ke dalam PPJB bahwa AJB akan diberikan 5 tahun setelah PPJB ini ditandatangani. Mereka tetap tidak mau melakukan PPJB. Nah, setelah itu pada tahun 2015 dari pihak pengembang, mereka itu tiba-tiba menitipkan uang yang sudah kita bayarkan secara lunas tersebut ke konsinyasi. Nah, kita kaget dengan penetapan konsinyasi tersebut dan kita melakukan kasasi dan kita melakukan PK juga terhadap konsinyasi tersebut. Dan memang sudah ada putusan final and binding yang menyatakan bahwa transaksi pembelian unit apartemen Akuo, yaitu adalah yang ini, tidak menyalahi pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat objektif. Karena orang asing secara hukum boleh membeli unit apartemen, dan di situ juga dibilang kalau misalnya mereka tuh menolak permohonan konsinyasinya si pengembang ini. Nah, berarti uangnya itu tuh memang sudah seharusnya diambil kembali gitu oleh pihak pengembang. Tapi mereka tetap tidak mau mengambil uang tersebut. Kenapa? Mungkin karena mereka takut kalau misalnya uang itu tuh mereka ambil, nanti mereka bisa kena pasal penggelapan, kena pasal penipuan, dan seterusnya. Nah, sampai dengan 2024, mamahku itu tuh sudah menggugat mereka tuan prestasi, kita tuh sudah melakukan berbagai macam upaya hukum, gitu. Dan sampai dengan hari ini terdapat 8 putusan berkekuatan hukum tetap yang bilang kalau misalnya memang mamahku itu adalah pembeli yang patut dilindungi oleh hukum dan pihak pengembang itu wajib untuk menyerahkan unit apartemen, aksesnya, melakukan PPJB, AJB, dan memberikan SHM-SRS gitu. Tapi yang disayangkan tuh apa? Mereka tuh melaporkan mama tersumpah palsu gitu. Mamahku itu dilaporkan pasal 242 ayat 1. Nah, ini tuh amat sangat tidak masuk akal karena ini adalah benar-benar bentuk untuk menghindari kewajiban hukumnya dengan mengkriminalisasikan mamahku. Parah ini tuh adalah dari tingkat penyidikan, dari penyelidikan sampai penyidikan, itu tuh mamahku tuh tidak pernah diperiksa dan tiba-tiba langsung ditetapkan jadi tersangka begitu. Terus mungkin dari video-video sebelumnya juga dilihat kalau misalnya aku sendiri sebagai anak pernah dikutit oleh Kanit Polda Metro Jaya. Terus mamahku juga dilakukan penangkapan terhadap mamahku. Terus habis itu lebam-lebam dan kita tidak boleh dilakukan visum. Nah, hal-hal tersebut tuh benar-benar sudah amat sangat gila. Ditambah lagi ketika dalam proses di Polda Metro Jaya ini, proses pasal 242, tuduhan pasal 242 ayat 1 ini kepada mamahku, kita tuh mengajukan dumas ke Mabes Polri yang harusnya itu tuh lebih tinggi daripada Polda Metro Jaya. Nah, hasil dari dumas tersebut dilakukan gelar perkara khusus. Dari gelar perkara khusus atau misalnya kayak meeting secara benar-benar kita gelar gitu kan kasusnya, di situ ada pelapor juga, di situ ada kita juga, di situ ada penyidik dari Polda Metro Jaya juga, dan seterusnya ada wasidik. Di situ tuh dinyatakan kalau 1, pasal 242 ayat 1 itu tidak terpenuhi. Terus 2, tidak ada unsur pidana, 3, tidak ada mens rea, dan seterusnya. Nah, dari hasil meeting atau gelar perkara khusus tersebut dinyatakan bahwa memang pasal yang dituduhkan kepada mamahku itu tidak masuk akal. Ditambah saat itu tuh mamahku tuh sudah dicekal gitu, sudah dicekal sampai dengan 3 kali oleh pihak Polda Metro Jaya. Jadi mamahku untuk pergi berobat aja keluar aja tuh itu tidak bisa dilakukan. Nah, itu juga salah satu hasil gelarnya itu adalah untuk mencabut cekal tersebut terhadap mamahku. Nah, tapi Kanit terus beserta seluruh penyidik mereka tuh tidak mau melakukan hal tersebut dan itu melanggar perkaba. Dan ini adalah perkaba itu kan peraturan internal mereka gitu dan itu juga mereka langgar gitu. Apa yang mereka lakukan, mereka itu tuh bikin resume yang mana tuh mereka tetap melanjutkan tindakan penyidikan. Dan setelah itu mereka melanjutkan tindakan penyidikan, mereka limpahkan berkasnya ke kejaksaan.
Nah, pas banget ada pergantian kejaksaan dan berkas ini P21 atau dinyatakan lengkap, padahal sebelum-sebelumnya sudah dilakukan pelimpahan berkas selama 13 kali. Ini aneh banget karena petunjuk jaksa-jaksa yang sebelumnya juga sudah tidak pernah dilakukan dan tiba-tiba dan sudah ada surat ini juga kan, sudah ada hasil gelar perkara khusus yang menyatakan kalau misalnya memang mamaku itu tidak bersalah dan unsurnya itu tidak terpenuhi, tapi berkas tiba-tiba dinyatakan lengkap. Nah, setelah itu kita mulai persidangan. Sampai dengan persidangan, aku mau info dulu ke semuanya, kalau misalnya kita hampir setiap saat itu sudah bersurat kepada pihak pengembang untuk minta perdamaian. Apakah kita bisa bertemu? Apakah kita bisa menyelesaikan ini? Bolehkah kita selesaikan ini? Dan seterusnya tuh kita upaya semuanya itu tuh sudah kita lakukan. Dan sudah banyak sekali surat-surat yang kita kirim atas upaya perdamaian kita. Karena kita juga bingung, kenapa kok mamaku yang dilaporin, padahal mamaku juga nggak pernah ke persidangan, nggak pernah bersumpah, nggak pernah memberikan kuasa untuk bersumpah, kok tiba-tiba mamaku dilaporin atas itu, gitu, itu satu. Dan yang kedua, kenapa secara perdata mereka juga tetap tidak mau melaksanakan amar putusan dengan alasan, oh enggak, masih ada upaya hukum, masih ada upaya hukum. Ini kan tidak masuk akal. Dan sedihnya lagi, ini semua itu difasilitasi oleh yang tadi aku bilang, beberapa APH, aparat penegak hukum negara kita gitu. Jadi ini amat sangat disayangkan. Setelah itu dalam sidang perkara 611/2024 yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini. Nah, ketika persidangan mulai, ini persidangannya juga lumayan parah. Jadi kita tuh setiap hari sidang. Sampai dengan mamaku itu juga sempat jatuh pingsan. Mungkin dari video-video sebelumnya juga kalian semua udah lihat kalau mamaku tuh sakit, tapi itu dipaksa untuk hadir ke persidangan dan dinyatakan sehat, gitu. Dengan jaksanya tuh menyuruh dokter di rutan itu mengeluarkan surat keterangan sehat. Itu pun saja sudah aneh dan tidak kemanusiaan sama sekali. Dan setelah itu mamaku dipaksa untuk bersidang setiap hari sampai mamaku tuh pingsan akhirnya. Nah, sudah seperti itu, pada persidangan tersebut itu tuh banyak beberapa hal yang kayak jujur sebenarnya menurut aku tuh agak-agak janggal. Dari persidangan setiap hari, dari kita tuh sudah bilang kalau misalnya di eksepsi bahwa surat dakwaan itu tuh tidak cermat dan tidak jelas. Tapi eksepsi kita pun tidak diterima. Terus masa ada beberapa keluarganya mamaku yang ingin menunjukkan rasa support gitu kan, menggunakan baju yang merah gitu untuk supportnya mamaku karena mamaku itu tuh ditahan sampai dengan hari ini. Jadi dari hari penangkapan mamaku tanggal 4 September 2024, mamaku tuh ditahan. Mamaku tuh ditahan di rutan Pondok Bambu dengan alasan mamaku tuh akan kabur. Kenapa? Karena mamaku tuh ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta. Padahal faktanya mamaku tuh baru aja sampai ke Jakarta atau ke tanah air dari luar negeri setelah pengobatan. Nah, ada mungkin 80 orang dari pihak Polda Metro Jaya yang dikerahkan untuk melakukan penangkapan terhadap mamaku yang buat mamaku tuh sampai lebam-lebam. Dan aku minta tolong agar video diberikan ke kita, sampai dengan hari ini mereka bilang iya tidak diberikan. Setelah itu juga, saat itu juga kita minta tolong dilakukan visum. Mereka tidak lakukan itu juga dan tidak memperbolehkan untuk melakukan itu sampai dengan hari ini juga. Nah, mereka tetap terus menahan mamaku, dalam proses persidangan juga mereka terus tetap menahan mamaku. Padahal mamaku itu tuh bukan teroris, mamaku tuh bukan pembunuh. Mamaku itu tuh bisa memenuhi penangguhan penahanan, pasal penangguhan penahanan, hanya saja itu memang tidak diizinkan oleh semuanya, gitu, tanpa alasan apapun. Aku juga nggak tahu sampai dengan hari ini jujur alasannya itu apa. Nah, mungkin sudah ada beberapa video juga yang beredar di TikTok aku, dan mungkin ada juga beberapa orang yang bilang ini kok dibesar-besarkan, kenapa seperti dilebay-lebaykan seperti ini. Aku mau infokan kepada teman-teman semua, teman-teman online semua, kalau misalnya sampai dengan hari ini, itu tuh sudah terdapat 8 putusan berkekuatan hukum tetap yang bilang kalau misalnya mamaku
itu adalah benar gitu. Dalam artian lain, mamaku itu adalah pembeli yang patut dilindungi oleh hukum dan mamaku tidak menyalahi peraturan perundang-undangan, itu satu. Yang kedua, sudah ada banyak sekali rekomendasi pelanggaran HAM yang terjadi terhadap mamaku dan ini adalah merupakan tindakan kriminalisasi. Maupun itu dari Komnas HAM, dari Komnas Perempuan, Dirjen HAM, dan seterusnya. Dan ada juga beberapa komentar yang bilang kalau misalnya, oh kenapa nggak lapor ke Propam aja, kenapa online, gitu kan, ngepost video dan seterusnya. Aku mau bilang ke teman-teman semua kalau misalnya mau Propam kah, mau Kompolnas kah, mau Komjak kah, mau KY kah, mau Bawas kah, mau MA kah, semuanya sudah pernah kita datangi. Aku sendiri juga sudah pernah mendatangi instansi tersebut dan kita semua tuh sudah bersurat, berteriak, memohon pertolongan tentang apa yang terjadi terhadap mamaku. Nah, sampai dengan hari ini proses persidangan itu terus bergulir. Dan menurut aku ini saja mungkin dari kronologi singkat yang bisa aku ceritakan ke teman-teman semua. Kalau misalnya ada pertanyaan, mohon dibantu untuk di komentar aja. Nanti aku mungkin akan bisa bantu balas. Mungkin di video-video selanjutnya aku akan address sesuatu hal yang mungkin lebih detail. Seperti contoh-contohnya itu adalah komentar-komentar dari mungkin figur-figur di online yang di luar sana yang mungkin mempunyai pendapat yang berbeda dengan kita. Semoga video ini membantu dan aku akan lampirkan juga di sini beberapa putusan dan surat rekomendasi yang sudah aku sampaikan di video ini. Terima kasih banyak.